Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, warahmatullahi alhamdulillah wabarakatuh. hari ini kita ketemu dengan teman-teman TU. Bu Ida, ada Mbak Rosa, ada Mbak Monik, ada Mbak Lilis. Kita ingin bincang-bincang tentang perempuan dan puasa Ramadan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin tanya tentang puasa dan wanita di bulan Ramadan itu seperti apa? Monggo, silahkan Bu Ida dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, biasanya kan kalau wanita itu kan kita ada Ustadz, ada halangan dan sebagainya. Padahal di bulan puasa itu kan kita tahu banyak sekali pahala yang bisa didapat di bulan Ramadan itu lah. Untuk wanita-wanita yang pada saat bulan Ramadan itu kebetulan kita kedatangan tamu sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah, itu kira-kira bisa diganti apa biar kita tetap memperoleh pahala di bulan Ramadan itu, Ustaz? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ida. Menarik sekali kawan-kawan tentang tamu khusus wanita ya. Kalau laki-laki kan nggak ada tamu khusus ya. Kalau wanita ini ada tamu khusus bulanan yang datang tidak diundang, pulang juga tidak diantar. Ya. Bukan jai langkung ya, tapi memang tamu khusus datangnya sebulan sekali. Dan tidak bisa Lalu ditolak. bagaimana dengan Ramadan yang pahalanya berlipat-lipat sampai-sampai Allah mengatakan as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa milikku dan saya yang akan memberikan pahala. Bagaimana wanita ingin mendapatkan pahala dari bulan Ramadan? Cukup sederhana sebenarnya bagi wanita itu. Wanita itu kan yang dilarang, yang pertama apa itu Mbak Monik? Sholat. Terus apa lagi Mbak Rosa? Puasa. Terus apa lagi? Umroh, nggak boleh kan? Masuk masjid, membaca Al-Quran. Hal yang dilarang itu kita udah jelas bagi wanita yang kedatangan tamu. Berarti selain yang dilarang hukumnya boleh. Misal membaca zikir pagi petang, membaca tasbih. Kan Rasulullah SAW di dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu sulamai ahadikum sodakoh, wa kullu tasbihatin sodakoh, wa kullu tahmidatin sodakoh, wa kullu tahlilatin sodakoh, wa kullu takbiratin sodakoh, wa amrun bin ma'ruf sodakoh, wa nahyun anil munkar sodakoh. Jadi bisa kita bersedekah dengan yang ringan ini, apalagi bagi wanita yang pada saat kedatangan tamu khusus tadi bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal sedekah yang tidak harus mengeluarkan uang. Apa itu? Adalah sedekah dengan membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil, kemudian takbir. Tidak cuma satu kali, dua kali, mungkin berkali-kali. Tidak perlu hitungan, jadi tidak dihitung. Karena satu kali hitungan itu bisa diberi pahala 10 kebaikan. Untuk membaca subhanallah, pahalanya 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, ucapan subhanallah satu kali, pahalanya bisa 1000, bahkan mungkin triliunan. Oleh karenanya bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Atau menyiapkan makanan bagi suami dikala berbuka. Bagi yang punya suami, yang belum ya sabar, menyiapkan makanan untuk keluarga, masak, itu tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala orang yang berpuasa tadi, suaminya yang berpuasa, kakak adiknya yang berpuasa, ayah ibunya yang berpuasa. Karena berbuka yang menyiapkan
Mbak Lilis atau Mbak Monik atau Mbak Rosa, maka bertiga ini dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi nggak rugi sebenarnya dengan kedatangan tamu, malah masih banyak. Kenapa? Karena waktu luangnya jauh lebih besar dibandingkan orang yang perempuan yang mungkin berpuasa. Maksudnya waktu luangnya, karena yang tadinya sholat dipotong waktu tidak sholat. Yang tadinya baca Quran dipotong tidak baca Al-Quran. Yang tadinya dia bisa ke masjid dipotong tidak ke masjid. Dia siapin makanan, dia siapin apa peralatan bagi suaminya atau bagi kakak adiknya, keluarganya, itu berpahala. Oleh karenanya sedekah-sedekah seperti itu di bulan Ramadan nilainya jauh lebih besar daripada sedekah yang seperti hari-hari di luar bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita. Mau ada pertanyaan atau kita sambung besok lagi? Sambung besok Mau lagi. tanya lagi? Boleh nih, mau tanya lagi. Ternyata mau tanya. Silahkan Mbak Lilis. Mic-nya dipindah. Ngapunten Ustadz, mau tanya tadi salah satu larangan saat berhalangan untuk perempuan itu kan tidak bisa membaca Al-Quran, memegang mushafnya. Nah kalau misalkan kita ingin mengejar hatam kayak gitu, apakah boleh baca lewat handphone gitu? Membaca secara khusus itu tidak boleh. Tapi mendengarkan orang lain membaca Al-Quran itu boleh. Karena membaca Al-Quran bagi orang yang berhalangan tidak dihitung berpahala. Karena dianggap itu dilarang untuk beribadah. Jadi dia mendengarkan, tapi mendengarkan itu nggak dilarang. Yang diperbolehkan membacanya. Yang diperbolehkan mendengarkan. Tapi yang dilarang adalah membaca, memegang, ya kan? Memegang, membaca, itu kan bagian daripada ibadah. Tapi yang tidak dilarang ada mendengarkan orang sedang membaca Al-Quran. Makanya orang yang sedang baca Al-Quran itu kalau kita dengarkan, itu pahalanya sama seperti kita membaca Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Asal menang, diem kalau ada orang baca Quran. Tapi kalau udah baca Quran kita ngobrol nggak dapat pahalanya. Cuman itu syaratnya. Fastami'u pertama memperhatikan, wa ansitu kemudian diam. Syaratnya perhatian terhadap bacaannya, yang kedua diem. Itu pahalanya sama seperti kita baca Al-Quran. Itu seperti itu. Ada lagi barangkali Mbak Rosa punya penasaran. Berkaitan tadi dengan menyiapkan makanan untuk berbuka, Ustadz. Saya pernah dengar tuh kalau misalkan lagi masak, terus nyicipin aja di ujung lidah itu katanya boleh. Itu sebenarnya hukumnya makruh atau gimana nih Ustadz? Oh ini yang berpuasa ya? Iya yang berpuasa. Kalau ada yang berhalangan ya suruh nyicipi yang berhalangan dulu. Kalau tidak ada, ya karena ibu-ibu yang berpuasa itu nyicipi tidak boleh berlebih-lebihan hanya sekedar sampai ke lidah. Sudah terasa asin atau terasa asam atau manis, udah cukup. Jangan sampai berlebih-lebihan, yang nggak boleh berlebihan. Adapun udah merasakan kemudian dilepaskan udah selesai. Dan itu tidak membatalkan puasa dan puasanya dilanjutkan. Karena itu sifatnya istilahnya doruriyah, terpaksa harus dicicipi. Sebab kalau tidak dicicipi, makanan itu nanti tidak kemakan. Kalau sudah buka nggak kemakan, kasinan dibuang, kemanisan nggak pantas ya kan. Nah itu jadi makanya nyicipi hanya sekedar cukup sampai di lidah dan tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Berarti hukumnya boleh? Boleh. Mbak, mau barangkali ada penasaran? Saya mau tanya itu Ustadz, kalau kita kan haid berarti punya hutang puasa, itu harus bayar puasa juga atau boleh bayar fidyah aja? Kalau wanita yang haid kondisinya normal ya, normal itu artinya sehat, bugar, dia mampu berpuasa setelah Ramadan,
maka wajibnya adalah berpuasa setelah bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang berhalangan, sakit, dan sakitnya nggak mungkin sembuh setelah Ramadan, mungkin sakitnya lamalah sembuhnya, maka dia boleh digantikan dengan fidyah, boleh membayar fidyah, itu seperti itu. Tapi kalau bisa sembuh, ya puasa aja, pilihannya itu. Ada lagi? Bayaran fidyahnya itu berapa Ustadz? Bayar fidyahnya itu yang paling mudah, takarannya adalah makanan matang. Makanan matang. Jadi Mbak Monik, sekali makan matang itu, masak biasa masak 1, sekarang masaknya 2. Buka sendiri, sahur sendiri. Sehingga pantas kalau fidyah itu ngitungnya 60 orang kan. Karena 1 hari dihitung buka dan sahur. Jadi dihitung 2, itu seperti itu ngitungnya. Hitungannya berarti 1 hari. 1 hari. 1 kali makan itu tapi 1 hari. 1 hari makan. Jadi kalau dilihat mudahnya begitu. Lihat paling mudah. Tapi kalau sudah terlalu, Ustadz udah ketinggalan, kalau di jamak takhir atau takhir boleh enggak? Karena udah ketinggalan jamak takhir. Boleh saja. Diakhirkan kemudian dikumpulkan 60 orang, boleh. Nah, kalau sudah terpaksa sekali mungkin. Yang dimaksud 60 itu bukan berarti kita kita hutang puasanya misalnya 1 minggu nggih. Itu berarti 1 minggu dikalikan 1 hari kita makan, atau tadi yang hitungan 60 itu bagaimana? 60 kan 30 hari. Oh. Kalau 30 hari, kalau utangnya 30 hari. Oh, iya. Kalau utangnya 7 hari, ya 7 hari kali 2. Oh, iya. Itu yang paling gampang itu kita makan habis berapa. Orang yang kalau yang maling ada yang cari hanya diganti uang, nanti dia yang itu. Yaitu itu sudah istilahnya fidyah dalam bentuk uang. Tapi nggak masalah sih, sah-sah. Tapi kan ada yang utama. Yang utama itu adalah masakan matang. Jadi biasa masak 1, masak 2 kali ya kan. Sahur buka masak sendiri, ini masaknya untuk 2 orang. Yang 1 dikirimkan. Sebenarnya itu lebih ringan sih daripada ngumpulkan orang 60 ya kan. Nah, kalau misalnya gini tadi dibuat seperti misalnya memberikan makan orang di masjid misalnya pas buka, apa kita langsung sekalian itu diniatin untuk itu boleh nggak? Boleh. Niat fidyah terus kita memberi makan orang-orang yang di musola itu biasanya kan ada bukber misalnya kayak gitu, itu boleh seperti itu boleh. Kalau fidyah itu saat puasa boleh. Saat puasa. Justru kalau fidyah saat puasa. Langsung ya pada saat misalnya kita hari ini kena misalnya terus kita langsung. Tapi catatan itu orang yang sakit, tidak sembuh-sembuh. Tidak bisa puasa lagi setelah Ramadan. Tapi kalau bisa puasa lagi, nggak boleh orang menggantikan fidyah. Itu ada problemnya. Apakah problemnya karena ibu atau problemnya karena anak? Tapi kalau problemnya ibu, dia cukup bayar fidyah atau mengganti puasa. Pilihannya antara itu. Kalau problemnya di anak, bisa jadi dia terkena 2, bisa jadi tetap bayar fidyah dan bayar puasa. Bisa jadi. Ini ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau problemnya sama anak, maka dia cukup pilihannya 1. Boleh fidyah, boleh puasa. Kayaknya asik ini kalau ngobrol masalah begini. Kalau ini sudah panjang, cukup dulu ya. Nanti besok lagi ngobrol lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.